Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan secara singkat tentang pelajaran pendidikan agama Islam tentang membayar zakat. Oke, sebelum dimulai, langkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa belajar. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabbah bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung kita mulai saja pelajaran keempat tentang membayar zakat. Yang pertama, memahami makna zakat. Zakat terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim. Inna salawataka sakunu lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Nah, ini adalah surat At-Taubah yang menerangkan tentang arti atau makna zakat. Selanjutnya ada pengertian zakat. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti salat, puasa, haji, dan lain-lain yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat termasuk ke dalam rukun iman yang keempat. Perlu kalian ingat, zakat termasuk ke dalam rukun iman yang keempat dan menjadi unsur penting dalam syariat Islam. Oleh karena itu, hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sehingga dapat membersihkan diri setiap jiwa setiap muslim. Selanjutnya ada macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua. Pertama zakat fitrah dan yang kedua itu ada zakat mal. Zakat fitrah. Yang pertama, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Biasanya, waktu membayar zakat fitrah dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, di sini Pak Ega akan menjelaskan cara menghitung zakat fitrah per orang. Nah, di sini contohnya 3, liter sesuai dengan penjelasan yang tadi. 3,5 liter dikali harga beras di pasaran per liter. Contoh misalkan harga beras di pasaran per liter seharga 10.000. Jadi 3,5 liter kali 10.000 adalah 35.000. Berarti jumlah yang harus dibayarkan adalah 35.000 per orang. Jadi seperti itu ya. Nah, apabila kalian mempunyai keluarga, misalkan setiap kalian keluarganya ada
6 orang atau 5 orang. Jadi 35.000 dikali 5. Jadi seperti itu cara menghitung zakat fitrah. Untuk selanjutnya, ada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Di sini ada 2. Yang pertama itu beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia, atau juga yang masih hidup. Yang kedua, memiliki penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk zakat fitrah, anak-anak menjadi tanggungan orang tua. Jadi, zakat fitrah kalian itu sudah jadi tanggungan orang tua kalian masing-masing. Selanjutnya, kita ke zakat mal. Di sini ada pengertian zakat mal. Menurut bahasa, harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkannya dan menyimpannya. Nah, di sini zakat mal artinya itu adalah zakat harta. Ya. Jadi kalian harus pahami antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Sedangkan menurut istilah, harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan. Sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta apabila memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, atau dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya, misalnya seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Selanjutnya, syarat harta yang wajib dizakati yaitu syaratnya itu mempunyai kepemilikan penuh. Jadi benar-benar punya kamu hartanya itu. Yang kedua itu bertambah dan berkembang. Nah, itu hartanya itu punya manfaat. Yang ketiga itu cukup nisab. Nah, nisab ini adalah hasil dari lama kamu menyimpan. Selanjutnya itu lebih dari kebutuhan pokok. Nah, dan bebas dari hutang. Dan yang terakhir sudah berlalu 1 tahun atau haul. Nah, di sini ada nisab zakat mal, yaitu sebesar 85 gram emas. Kadar zakat mal yaitu 2,5%. Sama seperti zakat fitrah. Cuman yang membedakannya adalah zakat mal itu harta. Dan waktunya itu kalau zakat mal itu boleh kapan saja. Selanjutnya cara menghitung zakat mal. Nah, ini contohnya ya. Pak Ega kasih tahu untuk contoh menghitung zakat mal. Seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 25%. Nah, pertanyaannya, berapakah zakat yang harus dibayarkan? Nah, cara menghitungnya seperti ini. Jika harga emas 1 gramnya 1 gram. Jika harga emas 1 gram sebesar 400, nilai nisabnya adalah, jadi ketika seorang muslim mempunyai 85 gram, terus harga emasnya itu di pasaran 400, berarti nilai nisabnya adalah 85 gram dikali 400. Berarti jumlahnya adalah 34 juta. Nah, 34 juta ini adalah nisab. 34 juta ini adalah keseluruhan nisab. Jadi zakat yang harus dibayarkan adalah, nah zakat yang harus dikeluarkan kan tadi 2,5%. Jadi 2,5% dikali 34 juta. Berarti zakat yang harus dikeluarkan adalah 850.000. Jadi seperti itu untuk penghitungan zakat mal. Mungkin kalian harus sering berlatih lagi cara menghitung
zakat mal, dan zakat fitrah. Selanjutnya, jenis harta yang dizakati. Nah, ini jenis harta yang dizakati dalam zakat mal. Bisa berupa perhiasan emas atau perak yang pertama. Yang kedua, uang simpanan atau tabungan, bukan tabungan ini ya, tabungan yang mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau utang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian. Yang kelima, hasil peternakan. Dan yang keenam itu barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas dan lain-lain, atau tambang bisa juga. Selanjutnya, nah di sini ada orang yang berhak menerima zakat. Menurut surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharamina wa fil sabilillahi ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mualaf yang diizinkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanannya. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai suatu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Nah ini adalah dalil dari Al-Quran yang menjelaskan orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat menurut Al-Quran, yaitu dari surat At-Taubah ayat 60. Nah ini ya, 8 orang penerima zakat sesuai dengan surat At-Taubah ya. Yang pertama itu adalah orang fakir. Siapa itu orang fakir? Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua itu ada orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dan yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang bukan non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang yang berutang, yaitu orang yang berutang karena orang yang berutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Orang yang beruntung untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam itu ada orang yang berjuang pada jalan Allah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Dan yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Jadi ini adalah 8 golongan penerima zakat sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Oke, mungkin itu saja penjelasan pelajaran kita tentang membayar zakat pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.
sebelum diakhiri, ada baiknya kita membaca surat Al-Asr untuk sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.